Hari ini saya ingin mengupas 8 doa yang pelungguh doa setiap duduk di antara 2 sujud. Yang pertama, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini dalam. Kalau kita berbicara tentang syariat, tarekat, hakikat, makrifat, syariat itu jalan kita memperbaiki diri kita. Tarekat itu adalah mengenal diri kita. Hakikat itu sejatinya diri kita. Dan makrifat itu adalah mengenal Allah. Kita hanya bahas duduk di antara 2 sujud. Yang pertama, Rabbighfirli. Kita mohon ampun kepada Allah. Kenapa bacaan ini muncul dikala kita duduk di antara 2 sujud? Karena luwe itu salah sembahyang. Luwe itu salah sembahyang. Luwe itu lalai sembahyang. Makanya kata ulama tasawuf, muncul kalimat Rabbighfirli ini untuk mengampuni dosa-dosa kita yang ada dalam salat. Yusrifus su'a illallah. Bismillah ma sya'allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji Subhanahu wa ta'ala yang mengatur semua apa-apa yang ada di langit dan di bumi, yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum darul bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Salawat teriring salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita untuk mengenal agama Islam, agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di akhir hayat kita kelak Allah wafatkan kita semua dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama kita hormati ayahanda Tuan Guru Kiai Mun'am, pimpinan Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadis, dan seluruh para asatis, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Semoga Allah meridai kita, memberkahi dan mengampuni dosa-dosa kita. Qala ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahiyyu qaribun minallah qaribun minan nas qaribun minal jannah ba'idun minan nar al-bakhil ba'idun minallah ba'idun minan nas ba'idun minan nas ba'idun minal jannah qaribun minan nar atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang tiang hormati, hari ini
kita berjumpa kembali di Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadis. Ini yang harus kita kupas, Al-Quran dan Hadis, ijma' qiyas para ulama. Kita mengaji, kata Allah memberikan kurikulum kepada kita semua. Siapapun yang menjadi tuan guru, siapapun yang mengaji di tempat ini, menjadi ustadz, menjadi kiai, kurikulum kita surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia, tenak manusia aneng jalan Allah dengan jalan apa? Jalan hikmah. Kemudian embeng manusia ini peringatan si bagus. Kalau ada perdebatan, kata Allah, berdebat dengan cara yang baik. Hari ini saya ingin mengupas 8 doa yang pelungguh doa setiap duduk di antara 2 sujud. Yang pertama, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini dalam. Kalau kita berbicara tentang syariat, tarekat, hakikat, makrifat, syariat itu jalan kita memperbaiki diri kita. Tarekat itu adalah mengenal diri kita. Hakikat itu sejatinya diri kita. Dan makrifat itu adalah mengenal Allah. Kita hanya bahas duduk di antara 2 sujud. Yang pertama, Rabbighfirli. Kita mohon ampun kepada Allah. Kenapa bacaan ini muncul dikala kita duduk di antara 2 sujud? Karena luwe itu salah sembahyang, luwe itu salah sembahyang, luwe itu lalai sembahyang. Makanya kata ulama tasawuf, muncul kalimat Rabbighfirli ini untuk mengampuni dosa-dosa kita yang ada dalam salat. Ara pendek dosa tele dalam sembahyang luwe. Contohnya, pertama kita lalai, 2 lalai, kata Rabi'atul Adawiyah, seorang sufi wanita. Lalai si pertama, lalai waktu. Wagana buwe waktu zuhur baru amput sembahyang. Si kedua, lalai dalam salat. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, celaka bagi orang yang sholat, yang lalai dalam sholatnya. Maka ada Rabbighfirli, kita mohon atas kelalaian waktu, kelalaian ketika kita dalam menjalankan sholat. Kelalaian dalam menjalankan sholat. Allahu Akbar, lagu masih teringat manok sindeman memangan. Betul? Betul? Pas pelungguh ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, masih pelungguh ingat orang Aceh sindeman tegilek. Betul? Makanya ada pengampunan Allah di dalam sholat. Andaikan tidak ada pengampunan di dalam sholat, hancur sembahyang terselapu. Makanya dalam satu riwayat, Rasulullah SAW kedatangan sekelompok pedagang, lalu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami ini para pedagang, sang sekat kami si husuk sembahyang, selapu dagangan kami betama oleh dalam sembahyang, ruku kami tangkong tama, ruku kami ember si jual kami tama, buai dagangan kami tama, ngenu ibu? Betul. La ilaha illallah. Betul? Betul. Sering ketemu dagangan dulu dalam sembahyang. Di situ ada Imam Ali karramallahu wajhah. Apa kata Imam Ali karramallahu wajhah kepada orang-orang yang tadi datang? Dengan seberdagang,
celaka sembahyang dino bagus sembahyang dino. Akhirnya Rasul mengatakan, jangan begitu wahai ahli, ndak ngeno ditekanggu. Akhirnya Nabi memerintahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah salat 2 rakaat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Ali, salatlah 2 rakaat, nanti saya kasih selendang saya yang terbuat dari kain katun. Lamun debau husuk jak ne kombeng selendang. Salatlah Imam Ali karramallahu wajhah 2 rakaat. Selesai salat ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Ali, bagaimana salatmu? Ya Rasulullah, takbir saya khusyuk, rukuk saya khusyuk, sujud saya khusyuk, duduk di antara 2 sujud itu khusyuk, tetapi menjelang saya salam, saya teringat selendang yang kau janjikan ya Rasul. Ini Imam Ali karramallahu wajhah, sahabat Rasul sekaligus menantunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita yang banyak kesibukan, lalu kemudian belum selesai kita nambah di sawah, keburu waktu zuhur, maka di dalam sujudlah kori sepeleng tambahanku di manbuik. Maka karena adanya pengampunan Allah di dalam salat kita diterima oleh Allah. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Segeralah kalian mohon ampun kepada Tuhanmu, surga yang luasnya langit dan bumi diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa Allah perintahkan kita segera mohon ampun? Jangan sampai ajal kita tiba, kemudian kita mau mohon ampun kepada Allah atas dosa salah si wah gawe telue dosa salah tah. Kita sering lalai dengan waktu sholat subuh, begitu kumandang azan, as-salatu khairum minan naum. Masih lerirku tita bekelumbur ita, padahal Allah panggil kita sebentar saja. Sekumbi nikmat bengi si Allah Ta'ala oleh bon dunia ya Allah. Hanya ngisi waktu sholat saja kita masih lalai. Kita masih sibuk dengan urusan-urusan dunia. Allah tak pernah telat memberikan kita nikmat. Allah tak pernah telat memberikan kita rahmat. Allah tak pernah telat memberikan kita kasih sayang. Siang dan malam nikmat itu tercurahkan buat kita semua. Tetapi kita diminta untuk sekedar sholat, masih banyak kita yang lalai dalam sholat. Dalam satu riwayat, ada seorang ulama yang beribadah 500 tahun di tengah pulau. Kemudian Allah memerintahkan 2 malaikat untuk memberikan kabar gembira kepada ulama ini, bahwa kata malaikat, ulama pelinggih dah tamu surga si rahmat Allah. Ulama ini nolak ya, dek kumele tamu surga gara-gara menekasian aku si Allah Ta'ala aja, melengku si amalku 500 tahun. Baik, malaikat ini menghadap Allah, ya Allah, dengan ini dia mele tamu surga si rahmat dah, si kasih sayang dah, melena tamu surga si amal ibadah dah 500 tahun. Kata Allah menengenu jak congkel matanya sebelah, buka matanya sebelah, kemudian timbang. Ternyata ditimbang amal ibadahnya yang 500 tahun dengan 1 bola biji mata, beratan matanya sebelah si ibadahnya 500 tahun bu. Belum mata yang sebelah, belum tangan yang sebelah,
belum kaki yang sebelah, belum lubang hidung kita Bapak Ibu, belum kepala dan pikiran kita, belum mata dengan penglihatan kita, tidak mampu terbayar satu nikmat bola mata yang diberikan oleh Allah dengan sujud kita 500 tahun. Akhirnya kata Allah, campakkan orang itu ke dalam neraka jahanam. Teriaklah ulama ini mengatakan, tidak, saya taubat, saya mohon ampun. Akhirnya diampuni oleh Allah. Andaikan tidak ada ampunan Allah dalam solat, barangkali solat kita susah untuk diterima oleh Allah. Kenapa? Karena jarang kita khusyuk solat. Betul? Betul. Makanya Allah bilang kepada kita semua, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada kisah seorang pemuda yang membunuh 99 ulama. Tuan guru siwak puluh siwak terbunuh. Apa sebab? Ada seorang wanita cantik di kampung itu Bapak Ibu. Kemudian digali makamnya, wah mati. Terus tegaulin, uras dengan si mati niki. Apa kena dengan si mati? Teganya kamu mengotori aku di hadapan Allah. Aku telah dimandikan, aku telah disolatkan, aku telah diantar ke kubur dan didoakan oleh saudara-saudara saya. Tapi kenapa engkau tega mengotori saya? Lalu dibuang jasad ini Bapak Ibu. Kemudian dia nangis dan mencari ulama. Ketemu dengan ulama, ulama, buke ku tobat, apa dosa me? Dosangku ini wah kunggaulin dengan mati. Lah terlalu bejat si ini. Apa yang dah dosa anda? Setiap hari saya botoh, setiap hari tiap malam saya minum. Oh terlalu beli dosa anda. Ini tak ampunin insyaallah taala. Langsung terbunuh ulama niki. Tegorok niki Bapak Ibu. Singkat cerita, siwak puluh siwak ulama terbunuh. Datanglah ke ulama yang terakhir. Tuan guru, buke aku kira-kira taubat. Apa dosa anda? Ngeni-ngeni, oh bau rahmat Allah ini lebih beli dengan dosa anda aja. Bau akhirnya tersenyum. Mesak dah tuan guru, si bau ngembeng aku motivasi. Sendirian pelungguh yang mampu memberikan saya motivasi atas dosa-dosa saya yang begitu banyak. Saya bisa bertaubat. Kata tuan guru itu Bapak Ibu, alo peta ulama tahu belajar. Dek nuah sampai le tahu ulama niki duluan terbaik umurnya si Allah Ta'ala. Mati 90 siwa ulama terbunuh. Sadis apa anda Ibu? Ngeri apa anda Ibu? Subhanallah. Itu dosa yang dilakukan. Maka meninggallah orang ini. Allah memerintahkan 2 malaikat turun ke bumi mengukur jarak taubatnya antara dia taubat dengan dosa-dosanya. Ternyata lebih taubatnya Bapak Ibu, Allah mengampuni dia dan memasukkannya ke dalam surga. Itulah rahmat Allah. Makanya Allah bilang kepada kita, la taqnatu mir rahmatillah. Dende putus asa dengan rahmat Tuhan. Dende ngombe-ngombe luik dosa salah tak tertentu taubat, insyaallah terima taubat dah. Kata Allah di surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar ila akhiril ayah. Dengan seberiman taubat sebelum datang maut lagi tendah.
Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian dengan sebenar-benarnya taubat. Jadi pemuda ini diampuni dosanya oleh Allah karena taubatnya yang tulus, karena taubatnya taubatan nasuha. Kata ulama tasawuf ada dua syarat taubatnya diterima oleh Allah Ta'ala. Si pertama arana nadam, si kedua arana ibdal. Simbe kenana nadam nyesel atas pegawaian si salah si wah-wah. Terus kemudian dende ulangin ya malek, dende ulangin ya, itu baru taubat kita diterima oleh Allah. Pertama menyesal, kedua tidak lagi mengulangi apa yang buruk yang pernah kita lakukan. Menyesal selapuk tan denara itu dia beri salah, betul? Al insanu mahallul khata'i wan nisyan. Dalam riwayat lain, kullu bani adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti punya salah. Dan al insanu mahallul khata'i wan nisyan, manusia itu balen salah bareng balen lupa. Nengka diingat le pengajian bare sugu lengan gerbang pondok ini apa ngenengone si tengaji nu, betul? Deman sampai bale lupa, iya aran te manusia. Tuan guru bedaya lupa, tuan guru bedaya salah, apalagi ndek terjadi tuan guru luwe salah tah. Nah makanya dalam duduk di antara dua sujud itu kita bermohon ampun. Pertama karena kita sering lalai dalam salat, yang kedua kita sering lalai dalam waktu. Maka Rabbi ghfirli itulah penyebabnya salat kita diterima oleh Allah. Ke syukur pende, syukur pende. Sering lalai dalam sembahyang pende, sering sida berpikiran aneh-aneh di dalam sembahyang. Kane jadi di aneh-aneh. Jelas paham sida ke? Lanjut. Tuh ngendeng ampun. Makanya ara lagun Dato Umar Kelayu masalah ngendeng ampun ngadu bahasa sasak. Tuan guru lain ajar nita agak muda pemahaman masyarakat karena dia selaku dengan tahu Quran, dia selaku dengan tahu hadis, maka dimudahkan untuk mendekatkan pemahaman kepada umat. Maka tuan guru piangna itu sair ngadu bahasa sasak. Apa sairna? Nih Bapak Ibu, Tuan Guru Umar, bapaknya Tuan Guru Tretetet, bapaknya Tuan Guru Badrul Islam, bapaknya Tuan Guru Abdullah. Ulama di Lombok, satu-satunya ulama yang menjadi di Lombok ini yang menjadi imam besar di Masjidil Haram. Beliau lahir pada tahun 1784. Beliau ada ungkapan beliau, apa katanya di situ? Waktu mulai dari kalimat tauhid, mara apa sih bahasangna si Tuan Guru tanggo ni? La ilaha illallah, la ilaha illallah, denara Tuhan selain si Allah. Ini awalnya Singaraang bumi sini mesa ina ama pacu pada ngaji agan tetau salah kana la ilaha
kita pada pacu-pacu ngaji agan tahu salah kena lamun toah ngaji insya Allah berajita jelas ongkat dengan tua lain lamun pe pada milih haji pada rajin-rajin ngaji lamun pe milih jorituan pada rajin-rajin beketuan no ongkat dengan tua ketua panggil pada milih haji rajin-rajin ngaji pada milih jorituan rajin-rajin beketuan mun tua beketuan luwe mutu ilmu insyaallah suwe-suwe terjurituan itu Bapak Ibu betul? Kita lanjut doa di antara dua sujud tadi Rabbi ghfirli dosa-dosa kita diampuni oleh Allah atas kelalaian kita kemudian warhamni kita dirahmati andaikan tidak ada rahmat Allah di dalam sembahyang mungkin salat kita satu-satu tidak ada yang diterima oleh Allah tapi karena Allah zat yang maha rahman zat yang maha rahim maka di dalam salat ada rahmat Allah kasih sayang Allah walaupun tersering lalai di dalam bacaan sembahyang tapi karena ada kasih sayang Allah Allah gugurkan kelalaian kita dengan rahmatnya makanya ketika ada orang yang berdosa di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai beliau menangis karena dosanya orang ini begitu banyak sampai dia disuruh ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian Rasulullah menyuruh orang itu pergi dan dia di tengah padang pasir dia bersujud menangis memohon ampun kepada Allah ya Allah mesa-mesa kule padang pasir ini dinarak sai-sai maka ampuni dosaku ya Allah sebelum aku meninggal dunia sebelum saya meninggal dunia ya Allah tolong ampuni dosa-dosaku datang malaikat memberikan kabar wahai anak muda kau diampuni dosanya oleh Allah tapi kata anak muda ini kalau memang benar saya diampuni dosa saya wahai malaikat tolong informasikan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an Umar bin Khattab tolong sahabat Rasul pada saat itu Bapak Ibu yang kemudian diinformasikan oleh malaikat wahai Umar bin Khattab orang yang tadi berdosa banyak itu berdosa besar itu telah diampuni dosanya oleh Allah apa waktu ditanya oleh Sayyidina Umar ngumbe je beli dosa me kata orang ini la ilallah dosangku belean si langit di bumi ini luwean si pasir le laut tapi ketika Sayyidina Umar bertanya embe belean rahmat Allah pengampunan Allah si dosa me maka apa jawaban pemuda ini belean rahmat Allah si dosangku diampuni Bapak Ibu itu karena rahmat Allah sayang Allah makanya ada seorang ulama tasawuf sekaligus ulama fikih Imam Abu Lais As-Samarkand pengarang kitab Tambihul Ghafilin beliau memberikan 7 amalan kita pada nengkanti ya amalan ini si pertama bismillah jaga bismillah ngana Imam Abu Lais si kedua jaga alhamdulillah si ketelu jaga astaghfirullahalazim si keempat jaga insyaallah si kelima jaga la haula wala kemudian si keenam jaga inna lillahi wa inna ilaihi rajiun si kepitu jaga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar nah kita mulai dari yang pertama jaga bismillah kumbena penusuruh kita jaga bismillah kata Imam Abu Lais karena di dalam basmalah itu ada nama Allah sekaligus sifatnya Allah apa nama Allah di situ ada Ar-Rahman ada Ar-Rahim dan itu sifatnya Allah juga yang maha pengasih lagi maha penyayang saya lui baca bismillah lebon dunia ini maka Allah mudahkan perjalanan hidupnya di dunia Allah mudahkan di alam barzah dan Allah mudahkan di alam akhirat
kata kubur, ana baitul abai. Aku ini tahu binatang-binatang berbisa, leburkan binatang berbisa itu, ancurang binatang berbisa itu dengan apa? Kalimat basmalah no. Jangan baca bismillah deh. Dan dek waktu demangan doang apa baca bismillah. Zikirang menebau satu kekelem, satu kenjeluh. Atau pas dia berangkat lalu anang kebot, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin zibalin la yubda'u fiha bismillah fahuwa aqta ay fahuwa ajzam. Setiap perkara si solah lamun dik temulayanga si baca bismillah terputus. Kata ulama menafsirkan hadis ini, makna terputus itu dik narak berkahna Bapak Ibu. Mangan ida dia dulang baca bismillah, setan milu mangan. Nah, setan milu mangan. Nginem ida dia dulang baca bismillah, setan milu nginem. Nane ku ajar ida nginem. Tahu ida nginem ke? Tahu abak kan ke ngumben cara ida nginem. Oh, nginem tua. Kita minum cara Rasulullah. Kita minum cara Rasulullah karena dalam awak telui penyakit tiang, arah penyakit asam urat, arah penyakit kolesterol, arah penyakit mah, macam ngumbin tandeng inem. Wah tajar si tuan guru, deman dengar. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Atau bismillah, alhamdulillah. Satu teguh. Lagi bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Lalu teguh. Ini cara minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia langsung gelek-gelek. Saking hausnya gelek. Salah. Kanin kede praktekannya. Ngumbeng kunda satu bismillah. Nah boleh anongkat. Bismillah. Oke. Turunan. Bismillah. Turunan. Tekang. Insya Allah. Penyakit siara le awak tegenancur si dua kalimat ini. Insya Allah yang pertama kalimat bismillah dengan nama Allah. Kalau sudah kita sebut Allah yang menciptakan tubuh ini dengan kesempurnaan, insya Allah di semua penyakit sila awak tah. Ini juluan minum bodrek. Ya wah ngene tuan guru coba kah. Juluan nginela antalgin. Terus akhirnya apa? Kecanduan sida minum bodrek. Lamun de minum bodrek de bagus angana lalu leke anang kebon. Nginem jur akhirnya apa? Suwe-suwe juri layar sentuh sida. Apa layar sentuh? Munde de godet, de liu. Ya kena layar sentuh. Munde tekene dia denger kombena wah kekedokan itu galang nempil. Betul apa dek? Nah betul kena tuan guru kah. Kane ja mulai bilang denginem dejera mangan ingat si telu apa ngana bro? Tuh kan tahu hidung inem kerja mulai jangan ngombeng kundeng inem nah ya gunaan tengaji lamun dek tengaji dek tahu kenan dengan dia tahu tenawa diri terdoang paran terdoang diri terkena jadi sampai minum kita diajar oleh Rasulullah. Makanya ada satu kitab namanya kitab Sama'ilul Muhammadiyah. Di situ bagaimana cara minumnya Rasul, bagaimana cara tidurnya Rasulullah, bagaimana duduknya Rasul.
kemudian bagaimana berjalannya Rasulullah, bagaimana bentuk rambutnya, bagaimana bentuk pipinya, bagaimana tersenyumnya Rasul. Itu lengkap di dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah. Nah, kita minum dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baca basmalah, ingat kata Imam Abu Lais, jaga bismillah ini. Kelak orang yang membaca bismillah akan dimuliakan oleh Allah lemon dunia sampai akhirat. Dan di dalam surga itu, di pintu surga itu bertuliskan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Syafi'i, kalimat tertinggi di dalam Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, 6.623 ayat, 1.027.000 huruf hanya pada basmalah Bapak Ibu. Suratul Fatihah itu induknya Al-Quran, atau yang dikenal dengan Ummul Kitab, Ummul Quran, Sab'ul Masani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Ada namanya Al-Wafiyah, ada namanya Al-Kanzu. Itu nama-nama lain daripada Suratul Fatihah. Tapi Suratul Fatihah itu memiliki ruh yang namanya Bismillah. Jelas? Luwe-luwe baca. Lalu yang kedua, kata Imam Abu Lais, Alhamdulillah. Luwe-luwe membaca Alhamdulillah Bapak Ibu. Saya membaca kalimat Alhamdulillah, kata Imam Abu Lais, maka rezekinya tak akan putus-putus selama dia masih hidup. No, mele murah rezeki dah. Dende ne papah ngembang itu kepeng si semama doang apa dengan Alhamdulillah. Terus ucapkan Alhamdulillah sebanyak-banyaknya. Kenapa? Orang yang mengucapkan Alhamdulillah itu Allah berseru kepada malaikat. Apa kata Allah? Malaikat, saksiang lek bon dunia arak hambaku membaca Alhamdulillah. Kata malaikat, ya Allah, lamun ngenu je dengan si membaca Alhamdulillah aku ngendeng ya Allah. Kata malaikat, ampunin dosana ya Allah, rahmatin dengan ini ya Allah, berikan keberkahan ya Allah. No, angkat malaikat doa yang sida lamun dengan alhamdulillahi rabbil. Subhanallah. Kata Imam Mustafa Al-Marogi, pengarang tafsir Al-Marogi, orang yang membaca alhamdulillah dia telah menjadi hamba Allah yang bersyukur. Sekeji dengan si bersyukur dengan Allah Ta'ala. Apa kata Allah? Wa qalilum min ibadis syakur. Sekeji panjakku si tahu bersyukur ya Allah. Nauzubillah. Yang pun berulang-ulang lek dalam surat Ar-Rahman, nangis tembaca surat Ar-Rahman ibu. Tolong dosa sekek kali nulangin kalimat Allah Ta'ala. Apa kalimat ini? Fabi nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Ngeno beli nikmat bang itu masih tabot. Nih dengan ngaji pedahar kesempatan dek nebau tak ulangin malap jelo hati nih. Dek nebau udah ngombe-ngombe sih dia tetangis-tangis dek nebau. Yang pun bersumpah Allah Ta'ala lewat waktu agenda ternyesel. Manjuran la ilaha illallah alam kubur. Kata Umar bin Khattab, kubur itu lautan penyesalan. Lautan penyesalan. Nih jelo ahad mbeng ni te kesempatan si Allah Ta'ala. Tahu memperbaiki diri kita, tahu nuntut ilmu. Apa sumpah Allah, wal asri, demi masa, demi waktu, demi menit, demi detik, demi jam, demi hari, demi bulan, demi tahun. Ulama menafsirkan ayat ini dengan 5 penafsiran.
Pertama, wal asri itu demi waktu kita berada di alam ruh. Wal asri demi waktu kita berada di alam perut. Wal asri demi waktu kita berada di alam dunia. Wal asri demi waktu kita berada di alam kubur. Wal asri demi waktu kita berada di alam akhirat. Mumpung temosi sehat, nikmat embang itu si Allah Ta'ala. Jemaah muntuah mati, ampo demele urah selalu nuntut ilmu ndarak tadah selebeng batu beli wah kedong mentekumbe beras wah jadi bubur. Nah kani ini bilang aha tembeng itu waktu ndek narak paling mulia amalan-amalan lebon dunia kecuali pada sida pada nuntut ilmu. Karena ia si pertama kali dalam Al-Quran terturunan Allah Ta'ala ayat tentang ilmu. Agen tahu entam te sembahyang, tahu tentang te besok ini merak pekih sajar nita. Ajar nita tunulik bab pertama toharoh, ngumbeng kun te wudu, ngumbeng kun te istinja, ngumbe angkun te mandi beli. Tahu darah mandi beli ke? Ya wah sebeli wah ke? Tahu deh pekih ajar nita bermuamalah berdagang, ajar nita ngumbe arane perekonomian, semua kita diajar di fikih. Zakat, impak, sedekah, haji, umroh, semua kita diajar di kitab fikih. Ada kitab fikih I'anatul Talibin, ada Fathul Qarib, ada Fathul Mu'in, banyak kitab-kitab fikih itu pelungguh diajar di situ. Nah makanya Bapak Ibu, waktu ini kesempatan pelungguh. Untung narak pondok pesantren lek ini. Nabi menyebut sering-sering pada tamu lek taman surga mampir. Sahabat berkata, ya Rasulullah di taman surga majelis ilmu. Ya Allah sang untung teh lebon dunia ini arak tahu-tahu berkumpul, arak tahu-tahu nuntut ilmu. Ini sangun de pada ule ndek tenjau kereng kelambi anang kubur wah ndek narak le dunia ini tak terbutuh kereng kelambi, le dunia ini tak terbutuh impan kakan lagu impana tente dendek tianta doang besur. Nah ini cara ngimpanate embe cara ngimpanate embeng ya ilmu atenda agenda tenang, embeng ya zikir agana tenang, embeng ya bacaan Al-Quran, embeng ya salawat, embeng ya kalimat-kalimat si baik agana tenang atente. Karena atente gitu si Allah Ta'ala. Ya si gentekale era waktu meninggal dunia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kasih kedua tegel alhamdulillah luwe-luwe entan. Si pertama apa ngene? Baca bismillah. Si kedua alhamdulillah. Saya luwe ngucapang alhamdulillah ngenterombok nikmatna si Allah Ta'ala. Mbe buktina lek surat Ibrahim. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Lamun da syukur tetambah nikmat dan nikmat sehat, nikmat lalu ngaji, nikmat lalu aneng bangkat, nikmat lalu aneng kebon, selapu nikmat-nikmat ngentembangi dah lamun tetau jaga nikmat. Mbeng tanten jaga nikmat, mbeng ni dah sehat, jauh dah beketik, tetu-tetu dah dengan si bersyukur ini. Luwe dengan sehat-sehatan si ida lagu musik pedem nengke. Betul.
kadang-kadang dek nuah sembahyang subuh, betul? No, iya wah ngenekah. Arak sindiman sembahyang subuh sampai sekenian. Luwe apa dek? Luwe. Rugi wah tembang nikmat si Allah Ta'ala. Coba bayangkan, ulah idam beli nikmat ke? Ulah idam bayar nikmat ke? Wah idam mesen mata laik? Wah idam mesen muka ke? Wah idam mesen telinga ke? Gratis. Lagukan tak abot. Iya wah doang jawaban teh kah? Ya Allah, ila ita bapak ibu mbang ni si nikmat si Allah Ta'ala lagu sampai sekenian dek man tebau lampaang nainta nang masjid di nuah ketempuh sandar nulai masjid sampai sekenian mbang itu sehat di nuah ketempuh sandar nulai majelis taklim. Coba mendaki gunung je bau si ta lagu tae anang majelis taklim dek nebede tangga je kana berat mbe atasan gunung si majelis taklim kan boya begunung tae gena sugul kenjekotna lelah ya ne jende nula de arak tanjakan ke arak tangga dek dula ngadu tangga. Ya Allah, masjid de bede tangga gunung Renjani je bau tae masjid si bawa de bau tae era geuning ketawan naen teh si Allah Ta'ala geuning ketawan uman teh si Allah Ta'ala geuning ketawan awak teh si Allah Ta'ala kadumpi ngumbi awak pe lebon dunia embeng kue pe sehat embeng kue pe nikmat embeng kue pimpan kaken 24 jam ku tanggung rezeki pe lagukan di piwah sembahyang apa gawe lebon dunia. Ya Allah, era genengatuan itu si Allah Ta'ala. Ya Allah, bersyukur pada si nikmat apa singgunaang nikmat sehat. Coba arak papuk nu badikku sudah puluhan lebih umur nu. Kau yang ngoros naina. Arak dengan play awakna bilang jelu ngangkat besi. Lagu ndek noa bau taya anang masjid. Dek noa bau taya anang pengajian apa sebabnya sibuk si besi geneng galang angkat. Inna lillahi. Ya Allah, sementara nikmat ini geneng ngetoani teh coba baca surat At-Takasur. Alhaakumut takatsur hatta Masya Allah, kita duet dengan beliau. Saya tahu beliau ini seorang qori. Jadi bermegah-megah telah melalaikan kalian sehingga kalian masuk dalam kubur. Allahu Akbar. Coba di ujung ayat yang terakhir kita sama-sama dengan Tuan Guru. Summalatus semua apa-apa yang kita lakukan bakal ditanya. Ya Allah. Lanjut Bu nggih. Kita lanjut dulu. Amalan yang ketiga baru kita lanjut ke duduk di antara dua sujud. Amalan yang ketiga itu tadi yang pertama apa? Basmalah. Yang kedua alhamdulillah si ketelu Astaghfirullahaladzim, jaga astaghfirullah. Nabi mengatakan, kelak aku bangga dengan umatku di hari kiamat, di saat diberikan kitab
oleh Allah. Di situ banyak istighfar yang dilakukan oleh umatku, aku bahagia, kata Nabi. Umatku si paling bahagia era le julu kiamat si luwe catatan istighfar le dalam catatan ke. Angka luwe-luwe baca istighfar. Kata Nabi, saya sering istighfar, istiqomah istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar lengan selaput kesulitan si alamin teh. Tidak akan terjadi kiamat sepanjang umat Nabi Muhammad beristighfar. Tidak akan terjadi kiamat semasa masih umat Nabi Muhammad mengucapkan la ilaha illallah. Belum terjadi kiamat kalau masih banyak orang beristighfar. Lamun selesai orang beristighfar, jarang orang beristighfar, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Akan terjadi kehancuran di dunia ini. Meledeng kita dunia ini hancur ke? Baca istighfar luwe-luwe. Agak bagus dunia ini, agak bagus bumi ini. Tuh kita disuruh baca istighfar. Makanya istighfar jangan dilupa. Karena dengan istighfar itu Allah menurunkan rahmat. Dengan istighfar itu Allah menurunkan berkah. Dengan istighfar itu Allah memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Mudah amalan ini apa sulit? Mudah. Bismillah, alhamdulillah, astaghfirullah. Kemudian yang keempat, insya Allah. No luwe-luwe ongkat membaca insya Allah, semoga Allah menghendakinya. Dulu Nabi Daud, di dalam riwayat dikisahkan Nabi Daud punya istri 99. Luwe apa dek? Ada dengan sekotong si siwak puluh siwak senina. La ilaha illallah. Satu ketika Allah menurunkan 2 malaikat untuk menegur Nabi Daud alaihissalam. Si pertama malaikat bede-bembe siwak puluh siwak. Si kedua malaikat bede-bembe seke. Apa bahasa Anda seke? Seke. Jari Nabi Daud bede senina pira? Siwak puluh siwak. Luwe apa sekeji? Nah, penuh madrasah ini. Dia nebu nampung, ampun beranak siwak puluh siwak malak lah bekat jarina. Akhirnya apa? Ditegur Nabi Daud. Ada pengembala kambing punya kambing 99, kepingin memiliki kambing orang yang punya 1. Meku bayar bembe di siske ini. Meku adas bembe di siske ini. Kata orang inilah ndek nara gen kuangenan dara jema kubeleang de dara agen ku kodung ngene mung ku jual ya sang luwe anak-anak jema bembe ku ini dende wahkan itu siwak puluh siwak bembe dah. Akhirnya apa te menengenu je tengendeng keadilan dari Nabi Daud. Lalu anang Nabi Daud Bapak Ibu, lalu anang Nabi Daud apa yang terjadi? Ngadu le Nabi Daud, wahai Nabi Allah Daud, ni dengan ini bede bembe siwak puluh siwak meletangna bembeku syarat sopo, meletangna bembeku syarat seke. Padahal wah bede bembe siwak puluh siwak ngombe ini dek tekanggo meletang bembe dengan muntuah bedeyang siwak puluh siwak hidekan siwak puluh siwak bembe dah ni dengan ini seke. Akhirnya apa kata orang ini dua-duanya, kanida siwak puluh siwak wah senina ada kan demeli merori ko rizki malak melena nyukupang 100. Ternyata malaikat diperintah oleh Allah menegur Nabi Daud alaihissalam. Dan Nabi Daud pernah bilang, gena siwak puluh siwak anakku. Ternyata seki anaknya. Siapa anaknya? Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Ditegur oleh Allah, wahai Daud, seki salah dah. Apa salahku kena Nabi Daud? Dek dula kena insya Allah. Coba dengan insya Allah aja, insya Allah siwak puluh siwak anaknya gini sugul. Karena siwak puluh siwak senina pira bangkol jarina. Pira bangkol. Pira la ilaha illallah. Siwak puluh balu bang
balu pulu siwa siwa pulu balu bangkol, betul? Simula siwa pulu siwa gen beranak, lagu seki beranak, jorina si bangkol siwa pulu balu. La ilaha illallah. Gara-gara lupa ngena dendek lupa ngena insyaallah. Zikirangnya satu, zikirangnya sejerak subuh. Apa jawabannya Bapak Ibu? Sain zikirang insyaallah temudaang hidupna si Allah Ta'ala lebon dunia. Jerin de doa agana zikirang insyaallah. Kane kumbeng amalan tak adu sibinimatillah. Dek tiang rani ngembang ida amalan lamun dek tiang wah gawe ya sili Allah Ta'ala lamun tebesuru kabura maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Allah membenci seseorang si nyuruh dengan beramalan lagu dek nuah beramalan. Kane kumbang ida merubah mas bagi nengka kumbang ida jari wah amalang tiang yang putiang rani ngembang ida lamun dek tiang amalang tiang tepanggang lin neraka jahanam si Allah Ta'ala dek tiang rani yang pekusuruh ida ngamalang insyaallah jerak subuh satu sekali ti tasbih insyaallah 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 beketawan semama ada bareh le balik piran lengan bi mulai ngeni ini nah parane deh bau dengan rumah nah insyaallah 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 saya membaca insyaallah temudaang hidupna si Allah Ta'ala leman dunia sampai akhirat. Sama dengan doanya Nabi Allah Khidir ketika memberikan Nabi Musa alaihissalam kalamullah bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin faminallah bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Apal dah dema ke ini julu apalang seberu laun malak apalang doa Nabi Khidir ne julu si ponta insyaallah aba sebut insyaallah aba telu kali insyaallah insyaallah zikirangnya jerak subuh pira kali bau sidah ponta no insyaallah ngena insyaallah tetu insyaallah Malaysia kadu mun insyaallah Lombok je luwean di na tetuna mun insyaallah Malaysia je insyaallah tetu ada sahabat saleh Malaysia mana teng insyaallah je tetu bilang-bilang terberjanji tetu doang ya lagu insyaallah Lombok je kadang tetu kadang dek nah jadi memang insyaallah ini kan supaya kita tidak salah ketika kita berjanji. Tuh amalan yang keempat insyaallah. Kemudian yang kelima la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah ini amalan diberikan Nabi Muhammad oleh Nabi Ibrahim lek langit kepitu. Apa kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad di dalam kitab Durratun Nasihin? Wahai Muhammad, aku ceritakan tentang tanah surga yang subur, airnya tawar, airnya itu lebih manis daripada madu, lebih dingin daripada salju, lebih harum dari kasturi. Wahideng kita ai mererasan madu ke? Ara le sekotong ai mererasan madu? Senger merak kasturi? Nyet melebihan si es? Era le surga tahu nara. Nah kata Nabi Ibrahim sampeang salamku timpa umatku Muhammad nu ngampeang salam Nabi Ibrahim timpa umat Nabi Muhammad apa salamnya suruh umat pe betetalatan apa detalat lah pade nah dia nyuruh ida nalat pade apa suruh nida
suruh umat teh betetalatan apa talatana jema ia tiuk oleh dalam surga. Kata Nabi Ibrahim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya membaca ya ini tiuk lolon kayu di dalam surga. Ne pade unina. Detalek amalan ini lebon dunia tono tahu tiuk jema. Jelas? Tono tahu tiuk. No, paham? Kemudian nusi terakhir waktu itu. Kurang 5 menit, ampun tertutup. Lanjut duduk di antara dua sujud. Lanjut Bu. Lanjut. Berpirang ni Rabbi gfirli warhamni wajburni. Cukupkan atau tutuplah aib-aibku. Coba bayangkan. Ya Allah, si kasihan Allah Ta'ala tutupna salah-salah ta. Kata Imam Hasan Basri, seorang ulama tasawuf, andekan dosa-dosa kita di dunia ini diperlihatkan oleh Allah, terbuka si Allah Ta'ala mambu dunia ini si dosa manusia. La ilaha illallah. Mambu dia tekawa liwat sang 10 maskerta ngetembus doang siapa dosa manusia lagu tutupna si Allah Ta'ala. Ita ia mesaakan soalnya le dalam sembahyang tengendeng kita. Ya Allah, sekumbe dosa manusia. Angka lai umat-umat Nabi silai je. Lamun berdosa langsung ta'azab. Langsung terdatangan angin. Langsung terbelak bumina, terdatangan teker, tahancura. Coba kaum Nabi Lut, ya Allah, terbelak bumina. Ampun terdatangan angin panas, dia sekedar angin biasa panas, langsung terbakar si angin doang. Lalu disambar dengan petir. Kaum Nabi Nuh ditenggelamkan dengan banjir bandang selama 3 bulan berturut-turut. Itu umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang dilihat oleh Allah sehingga kesalahan kita ditutup, dosa kita diampuni oleh Allah. Andekan dia terjadi umat Nabi Muhammad lain nancurang itu tenggelamang itu leb dunia ini. Si angkun kedok macel ta. Kedok macel ini Tuan Guru. Masya Allah. Tapi mesaakan Allah Ta'ala kita ita. Coba ke en sili Allah Ta'ala pirang ini nekang laut ini buih ngompal itu selaku. Lagu musyarak pengajian. Masih teristighfar. Masih membaca wajiburni, ya Allah, tutup aibku ya Allah. Ya Allah, sekumbi dosa anta. Andainya terbuka si Allah Ta'ala, ya Allah, sang mambu dunia ini, bau bangke, bau dosa dunia ini, karena kezaliman, kesalahan manusia. Kita sering mengabaikan perintah Allah. Nikmatnya terus menerus kita dikasih siang dan malam. Tak pernah Allah minta bayaran. Air berapa miliar liter sudah kita minum. Udara yang kita hirup, nikmat mata, nikmat semua anggota tubuh, tapi masih kita enggan. Sementara nanti di padang mahsyar kita akan dikumpulkan, lama menunggu hisab. 40 tahun kita berdiri di padang mahsyar. 1 hari di padang mahsyar 1000 tahun dunia. Pelunggu bisa bayangkan itu perjalanan kita, Bapak Ibu. Singkat hidup di dunia ini, Bapak Ibu. Sudah banyak saudara-saudara kita yang meninggal dunia. Belum sempat untuk duduk di majelis taklim duluan mati. Belum sempat rajin beribadah duluan mati. Apa yang kita temukan di alam barzah, Bapak Ibu? Kita tidak bisa bangkit lagi ke dunia ini untuk beramal soleh. Sudah tutup, sudah habis. Makanya Allah ingatkan kita,
Setiap hari kita diingatkan dengan kumandang sholat. Coba, hayya 'alas salat, hayya 'alas salat. Terenyuh ke dengar ya. Lagi pada lapas hayal al falah, mari raih kemenangan. Kata Allah, ya Allah, siapangna kemenangan dengan dunia sampai akhirat. Apa panggilan azan itu di situ? Mari raih kemenangan. Hayya 'alal falah. Mari raih kemenangan. Ya Allah, merinding kita Bapak Ibu, merinding kita dengar panggilan itu. Di dalam kubur wah di narak terdengar panggilan itu, mumpung temasi. Makanya panggilan si paling agung di bon dunia ini adalah panggilan azan. Apa kata Allah dalam Al-Quran surat Fusilat? وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا si paling solah ucapannya di dunia. Dek narak lain, panggilan azan, panggilan dengan ngaji, panggilan Al-Quran. Ya Allah, di negetar ke atenda. Nah terakhir ini panggilan Al-Quran nih karangan. Ngebru panggilan azan, dalil. Sekarang panggilan Al-Quran. Apa kata Allah? Apabila dibaca Al-Quran, maka bertambah iman. Sebelum berdoa, aku ngajak ida renungan. Wahai Bapak Ibu sekalian, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Betapa besar nikmat yang Allah berikan pada pelunggu. Tapi kita sering lalai. Ya Allah, kami mohon maaf ya Allah atas dosa-dosa kami ya Allah. Terima kasih Engkau tutup aib-aib kami ya Allah, dosa-dosa kami ya Allah. Wahai Bapak Ibu, jangan tinggalkan istighfar, karena kita ini makhluk Allah yang banyak dosa. Sementara nikmatnya tidak pernah habis siang dan malam. Pelunggu dikasih penglihatan,
dikasih pendengaran, dikasih makan dan minum oleh Allah. Semuanya gratis. Tapi sayang, seringkali panggilan azan kita lalaikan. Kita sanggup naik gunung, tapi naik masjid tidak sanggup. Kita sanggup naik bukit, tapi hadir di majelis taklim tidak sanggup. Ingat, Allah mengingatkan kita, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megah telah melalaikan kamu sehingga kamu masuk ke dalam kubur. Jangan lalai Bapak Ibu, sekaya apapun kita di dunia, jangan sampai lalai kewajiban pelungguh terhadap Allah. Kekayaan yang pelungguh punya hari ini adalah pemberian Allah. Allah cuma minta berzakat, Allah minta bersedekah. Pelungguh dikasih sehat, segera datang ke masjid, segera datang ke majelis taklim, segera berbuat baik sebelum ajal kita tiba. Wahai Bapak Ibu, ingatlah saat-saat kita akan dimandikan. Hari ini kita bisa mandi sendiri, cuci sendiri, sabun. Tapi hari di mana tangan pelungguh tidak bergerak, di mana kaki pelungguh tidak bergerak, maka tetangga yang hadir memandikan pelungguh. Hari ini pelungguh bisa pakai baju, saatnya nanti tetangga yang membungkus kita dengan kain kafan. Hari ini pelungguh bisa kemana-mana dengan mobil, dengan kendaraan. Tapi sadarlah, hari di mana berakhirnya kita di dunia ini pakai gorong batang. Lihat kecilnya gorong batang ibu-ibu, lihat kecilnya gorong batang bapak-bapak. Lalu habis itu kita digalikan lubang, kita akan menangis, menyesal. Di sana mungkar nakir datang. Gelapnya, sempitnya, keadaan senyap di situ. Sudah siapkah kita akan kembali ke situ? Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, wahai Bapak Ibu, tataplah wajah Bapak Ibu pelungguh yang sudah berkorban jiwa raga untuk membesarkan kita. Hari ini mereka sudah tidak ada lagi di dunia. Mereka telah menghadap Allah duluan. Ya Allah, kami mohon lapangkan kubur ibu bapak kami semua yang hadir di tempat ini. Ya Allah, ya Allah, siramilah kubur mereka dengan rahmat-Mu. Ya Allah, ya Allah, terangilah kubur mereka. Ya Allah, ya Allah, yang masih hidup ampuni dosa mereka, sehatkan badannya. Ya Allah, luaskan rezekinya. Ya Allah. Wahai Bapak Ibu, kalau bukan karena orang tua kita, kita tidak seperti ini. Pondok pesantren ini megah karena doanya ibu bapak tuan guru, doanya ibu bapak kiai. Dulu sebelum kita lahir, ibu bapak kita telah berdoa. Andaikan mereka hidup hari ini, betapa bahagianya menyaksikan kita. Anaknya menjadi anak yang soleh, anaknya menjadi anak yang berguna. Tapi ibu bapak kita telah duluan, tidak sempat melihat pelungguh-pelungguh yang soleh hadir di tempat ini. Ya Allah, limpahkan rahmat-Mu sama mereka. Dulu sebelum kita lahir, waktu dia hamil, ibu kita berdoa, ya Allah, jadikan ini bayi yang aku kandung ini kelak akan menjadi anak yang soleh, anak yang berguna, anak yang berbakti kepadamu, anak yang berbakti pada nusa dan bangsa. Itulah buah doa yang hari ini kita terima dari orang tua kita. Makanya Bapak Ibu, jangan pernah melupakan doa buat mereka, karena mereka adalah asbab terbukanya pintu-pintu surganya Allah. Yang terakhir, wahai Bapak Ibu, kita hidup di dunia dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, akhirat yang kekal
surga yang kekal, neraka yang kekal, bergantung amal-amal soleh pelungguh. Banyak kesolehan pelungguh, maka kebahagiaan yang kita dapat dari dunia sampai akhirat. Barangkali ini yang menjadi renungan saya, renungan kita bersama. Manfaatkan waktu, jaga pesan-pesan Imam Abu Lais, dan amalkan doa-doanya. Semoga kita selamat dari dunia sampai akhirat. Terima kasih. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahu waliyut taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.